Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Amsal 10 ayat 22, beginilah bunyinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sobat Kairos, tentu kita pernah mendengar nama sebuah majalah, yakni majalah Forbes. Salah satu majalah yang terkenal dari Amerika yang memuat berita bisnis dan finansial. Setiap tahun majalah ini merilis daftar atau peringkat orang-orang kaya di dunia atau di negara-negara tertentu, termasuk juga dari kalangan orang-orang muda yang sudah tergolong the rich man. Mungkin kita bisa terperangah atau tercengang mengetahui jumlah kekayaan atau aset dari mereka yang masuk daftar rilis tersebut, sehingga kita bertanya, dari manakah mereka memperoleh kekayaan yang fantastis itu? Semoga kita tidak terpancing untuk menduga-duga, bahkan sampai menuduh hal-hal negatif kepada siapapun karena mengetahui kekayaannya. Saya yakin hampir semua dari kita ingin dan mau kaya. Lalu bagaimana memperolehnya? Dalam pencobaan di padang gurun, iblis menawarkan seluruh kekayaan dunia kepada Tuhan Yesus, asalkan Yesus mau dan sudi menyembahnya. Tapi Yesus menolaknya. Ada satu hal yang dapat kita lihat dari pencobaan iblis kepada Yesus, bahwa kekayaan atau harta materi dunia bisa diperoleh dengan menyembah iblis atau mempraktekkan cara-cara dari iblis yang tentu bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah yang hendak diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, supaya ketika kita hendak memperoleh kekayaan, hendaklah dengan cara atau jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nampaknya penulis kitab Amsal dalam nas ini sering melihat dan memperhatikan bahwa tidak sedikit orang yang memperoleh kekayaan materi dan harta dalam dunia ini melalui kejahatan dan keserakahan. Mungkin saja dengan korupsi, melakukan aksi tipu-tipu, merampas, merampok, termasuk dengan mempergunakan hasil-hasil teknologi mutakhir masa kini. Kekayaan seperti itu tidaklah berasal dan tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Maka tidak jarang kekayaan seperti itu justru mendatangkan berbagai masalah dan kesulitan hidup, penderitaan, penyakit, atau tersangkut perkara hukum, serta hal-hal yang menyusahkan lainnya. Bukan saja kepada pribadinya, tetapi termasuk kepada anak-anak dan keluarganya. Berbagai kasus di negeri ini menjadi bukti bila kekayaan diperoleh dengan jalan yang tidak baik dan benar, maka pasti mendatangkan problema yang besar. Firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa kekayaan sejati adalah murni atas berkat dan pemberian Tuhan Allah. Setiap orang yang memperoleh berkat seturut kehendak Tuhan, maka pasti hidupnya pun menjadi berkat yang manis dan yang indah bagi rumah tangga, bagi keluarganya, bagi lingkungan sekitarnya, dan bagi gereja Tuhan. Dan bila pun ia tiba-tiba kehilangan semua hartanya karena sesuatu dan lain hal, ia tidak akan menyesali atau mengutuki diri, namun ia akan sanggup bersaksi seperti Ayub yang berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sobat Kairos, silahkan untuk menjadi seseorang yang kaya raya dengan memiliki banyak harta, tetapi paling utama peganglah firman Tuhan. Undang dan perkenankanlah Tuhan ikut serta menolongmu meraih impianmu. Pasti engkau akan diberkati dan beroleh kebahagiaan serta damai sejahtera. Selamat beraktivitas Sobat Kairos.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.